Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Minitab. Minitab sendiri merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengolah data. Jika kita berikan data mentah, software ini mampu menghitung nilai optimum dari respons yang kita inginkan, sekaligus memvisualisasikannya ke dalam sebuah bentuk grafik. Baik, di sini pertama kita akan belajar tentang bar chart. Bar chart sendiri merupakan salah satu tools memvisualisasikan data yang paling simpel. Data yang divisualisasikan biasanya bersifat frekuensi. Di sini saya sudah memiliki data mentah tentang supplier, length, supplier 1 dan supplier 2. Langsung saja kita ke menu graph. Kemudian kita ke bar chart, kita pilih yang simple, oke. Misalkan kita mau melihat bar chart dari supplier dan length, langsung kita pencet OK. Nah, di sini terlihat dua grafik yang berbeda. Untuk grafik bar chart supplier, terlihat dua grafik yang similar, yang sama. Nah, mengapa demikian? Karena jumlah supplier A memiliki data sejumlah 100, supplier B memiliki data sejumlah 100 juga, sehingga grafik yang diberikan sama. Sedangkan untuk grafik bar chart dari length, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan dari setiap data karena frekuensi dari setiap data memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalkan untuk length 599,6, data yang terdapat di data mentah ini adalah sejumlah 23, sedangkan untuk length 600,8, data yang terdapat di data mentah ini sejumlah 9. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang histogram. Histogram sendiri digunakan untuk melihat sebaran data dan normalitas data yang kita miliki. Di sini saya sengaja meninggalkan bar chart karena histogram dan bar chart ini memiliki kemiripan dalam bentuk grafiknya. Langsung kita ke menu graph. Kemudian kita ke histogram, kita pilih yang simple. Oke. Misalkan kita ingin melihat length karena di sini bar chartnya juga length. Kita langsung aja pilih oke. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari histogram dan bar chart. Untuk histogram sendiri, data dari tiap bar yang disajikan itu bersifat range. Misalkan untuk bar ketiga ini adalah range-nya 596,75 sampai 597,25 yang berjumlah 4. Nah, sedangkan dari bar chart sendiri ini, setiap nilai yang ada di data mentah ini akan dihitung jumlahnya masing-masing mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk mengetahui normalitas dan sebaran datanya, untuk lebih mudahnya kita bisa memilih histogram yang with fit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemiringan atau skewness dari grafik kita itu seperti lonceng. Nah, data dikatakan normal atau normalitasnya baik apabila memiliki bentuk seperti lonceng. Nah, data yang kita miliki ini sudah memiliki bentuk seperti lonceng, maka dapat dikatakan bahwa data ini normal. Nah, untuk normal di sini maksudnya distribusi normal, berarti datanya cenderung lebih banyak yang di tengah, yang di pinggir, dan yang di pinggir ini lebih sedikit. Bisa kita lihat juga dari nilai min atau rata-ratanya itu terletak di angka 599,9, yaitu kurang lebih tepat di tengah dari data yang kita miliki. Standard deviasinya 1,433 dan jumlah data yang kita miliki sejumlah 200. Selain itu, kita juga bisa membuat histogram dari menu Start, Basic Statistik, Display Descriptive Statistik, kemudian variabelnya kita pilih length. Untuk statistik yang kita pilih, kita sesuaikan dengan data yang kita inginkan. Misalkan kita membutuhkan nilai min, standar deviasi, cover, minimum maksimum range, dan sebagainya. Kita pilih OK. Nah, untuk grafiknya ini kita pilih histogram. Atau kita pilih bawahnya juga histogram of data with normal curve. Nah, langsung kita pencet OK. Nah, di sini grafik yang disajikan kurang lebih sama dengan grafik yang tadi. Selain histogram, untuk melihat persebaran
data, kita juga dapat menggunakan yang namanya box plot. Namun visualisasi yang diberikan oleh box plot sendiri ini berbeda. Visualisasi yang diberikan nanti berupa data dari kuartil. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke menu graph, kemudian box plot. Simple, oke. Kemudian kita pilih datanya length, oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bentuk grafik yang disajikan itu berbeda. Pada box plot kita dapat melihat nilai kuartil dari data yang kita miliki. Jika kita arahkan pointer kita ke kotak, maka akan terlihat bahwa nilai kuartil 1, median, kuartil 3, accurate range, whisker 2, sama jumlah data yang kita miliki. Nah, untuk bintang-bintang ini merupakan data yang bersifat outlier. Outlier sendiri merupakan data yang nilainya unik atau memiliki nilai yang terlampau jauh dari kenormalan. Misalkan dalam suatu kelas di mana rata-rata tinggi siswanya adalah 168. Nah, namun terdapat satu siswa yang memiliki tinggi 230 misalkan. Nah, karena hanya satu siswa yang memiliki tinggi tersebut, sedangkan teman-temannya rata-rata adalah 168, maka siswa tersebut dapat dikatakan sebagai siswa yang memiliki tinggi outlier atau di atas atau di bawah dari nilai pada umumnya. Kurang lebih seperti itu untuk outlier. Nah, untuk membuat box plot sendiri, kita juga dapat menggunakan metode basic statistic, display decimal statistic. Ininya sama, kemudian yang kita ganti adalah grafiknya, di mana kita bisa memilih box plot of data. Nah, kurang lebih yang diberikan sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang time series. Untuk time series ini berbeda dengan bar chart, histogram, dan box plot yang digunakan untuk melihat distribusi sebaran data. Untuk time series ini kita gunakan untuk melihat tren dari data yang kita miliki. Biasanya kasus yang sering digunakan adalah untuk sales atau penjualan. Ketika kita telah mengetahui tren penjualan dari data yang kita miliki, kita akan dapat gunakan untuk memprediksi atau memforecast sales pada waktu selanjutnya. Atau misalkan ketika kita memiliki data sales dari bulan Januari hingga Mei, maka dari tren yang terlihat dari data tersebut, kita mampu untuk memprediksi sales yang terjadi pada bulan Juni. Untuk lebih jelasnya, langsung kita ke menu graph, kemudian time series plot. Simple, datanya sales, oke. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dari waktu ke waktu, sales yang terjadi mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, tapi untuk trennya dapat kita lihat bahwa sales memiliki tren naik, kemudian turun dikit, naik. Nah, di sini dari pola yang terjadi, kita dapat melakukan forecasting untuk penjualan pada waktu ke 31, 32, 33, 34. Nah, mengapa ini diperlukan? Forecasting diperlukan untuk kita dapat menyiapkan stok pada waktu selanjutnya. Misalkan kita forecast pada bulan Juni penjualan adalah 200, maka dengan kita memforecasting, kita tahu bahwa kita harus memproduksi produk sejumlah 200 untuk dapat memenuhi demand yang nantinya akan terjadi pada bulan Juni. Jika kita tidak melakukan forecasting, kita akan tidak memiliki arah harus berapa jumlah produk yang akan kita produksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang Pareto chart. Pareto chart sendiri digunakan untuk melihat data mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keseluruhan data. Biasanya digunakan untuk mencari masalah kritikal dari sejumlah masalah yang kita miliki untuk selanjutnya kita selesaikan, sehingga ketika
setelah kita selesaikan, harapannya dapat mempengaruhi nilai respons yang diberikan terhadap keseluruhan data. Untuk lebih jelasnya, langsung kita ke menu Start, Quality Tools, Pareto Chart. Misalkan kita akan melihat dari komplain pelanggan buah, frekuensinya jumlah 1. Kita pilih OK. Nah, biasanya Pareto Chart itu menggunakan prinsip 80-20, di mana 80% permasalahan itu sebenarnya disebabkan oleh 20% dari sejumlah permasalahan. Nah, misalkan di sini dapat kita lihat nilai kumulatif persentase, nilai 80 terletak pada data ketiga, yaitu lembek. Nah, berarti 80% permasalahan dari komplain pelanggan buah itu disebabkan oleh warna tidak cerah, kotor, dan lembek. Apabila kita mampu menyelesaikan permasalahan pada warna tidak cerah, kotor, dan lembek, kita mampu menyelesaikan 80% dari keseluruhan masalah yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan dari dua jenis data yang kita miliki. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke graph scatter plot. Kita pilih yang with regression supaya nanti ada garisnya, kita tahu lebih jelas. Kita pilih OK. Misalkan kita mau melihat hubungan suhu dan kelembaban, kemudian suhu dan kecepatan kering produk, suhu dan tingkat kerusakan produk. Kita pilih OK. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan ini yang berbeda. Hubungan suhu dan kecepatan kering itu memiliki hubungan negatif, yaitu semakin tinggi suhu, maka kecepatan kering akan semakin rendah. Sedangkan hubungan suhu dan tingkat kerusakan produk, semakin tinggi suhu, maka tingkat kerusakan produk juga akan semakin tinggi. Nah, di sini kita dapat melihat hubungan dari dua data. Nah, untuk data suhu dan kelembaban juga dapat kita lihat bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan positif, di mana semakin tinggi suhu, maka kelembaban juga akan semakin tinggi. Yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menghitung nilai optimum dari respons yang kita inginkan. Misalkan data mentahnya adalah ini, langsung kita ke asisten regression, kita pilih optimize response. Nah, misalkan kita ingin melihat berapa sih suhu maksimal yang boleh kita berikan. Nah, dengan variabel X-nya adalah kelembaban, kecepatan kering, tingkat kerusakan produk. Kita pilih OK. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang ini adalah solusinya. Ternyata suhu maksimal yang boleh kita berikan adalah 25,8, dengan catatan kelembabannya adalah 76, kecepatan keringnya adalah 2,9, dan tingkat kerusakannya adalah 7,9. Jadi ketika kita menginginkan suhu 25,8, kita harus mengkondisikan kelembabannya kurang lebih seperti ini. Bisa juga kita ingin solusi optimum yang lain. Misalkan kita pengen pakai suhu 20. Nah, ketika kita ingin menggunakan suhu 20, berapa kelembaban, kecepatan kering, dan tingkat kerusakan produk optimum yang akan diberikan. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat ketika kita menggunakan suhu 20, maka kelembabannya adalah 71,5, kecepatan keringnya adalah 3,6, dan tingkat kerusakannya adalah 7,9. Nah, dengan menu
assistant regression ini kita bisa mengotak-atik respons sesuai yang kita inginkan. Kita bisa meminimize, kita bisa maksimal, dan kita bisa menginginkan dari nilai tertentu. Nanti solusi optimumnya akan dilakukan perhitungan secara otomatis dari software Minitab ini sendiri. Fungsi ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, teman-teman, karena kita bisa mengubah nilai respons yang kita inginkan, dan solusi optimumnya dapat dihitung secara otomatis menggunakan software. Jadi ketika nanti kita mengalami keadaan bahwa misalkan suhu yang terjadi adalah sekian, berarti kita harus mengkondisikan yang lainnya seperti apa. Atau kita ingin memaksimalkan kondisi tertentu, maka kondisi yang lainnya harus dikondisikan seperti apa. Seperti itu. Oke teman-teman, saya Pantogi Ilham. Terima kasih.